Udah sering kan dengar Monumen Kali Bekasi? Ya, Monumen Kali Bekasi berlokasi tepat di samping jembatan Kali Bekasi, tepatnya Jalan Juanda yang letaknya tak jauh dari stasiun Bekasi. Kendati lokasinya sudah dipindahkan dari tempat semula sebab proyek jalur rel dua ganda, namun makna dan sejarah asal-usul di balik Monumen Kali Bekasi tidak akan pernah berubah dimakan zaman. Monumen Kali Bekasi, sebagaimana dilansir dari kompas.com, merupakan saksi sejarah tempat dahulu rakyat Bekasi begitu berani melawan Jepang. Menurut sejarah Ali Anwar, Monumen Kali Bekasi ini menjadi saksi 90 tentara Jepang mati dibantai oleh rakyat di Bekasi. Kejadian tragis itu terjadi pada 18 Oktober 1945. Mulanya, tentara Jepang telah dinyatakan kalah oleh sekutu setelah Perang Dunia II yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai Apui. Sekutu wajib mengevakuasi tanaman tentara Jepang di Indonesia. Alhasil tentara Jepang ini harus dipulangkan ke daerah masing-masing. Namun untuk dipulangkan, tentara Jepang ini melalui bandara udara Kalijati Subang. Mereka hengkang dari Jakarta menuju landasan udara Kalijati, Subang menggunakan kereta api. Kereta yang dinaiki sejumlah 90 tentara Jepang itu pun sampai di stasiun Bekasi. Hari itu, tepat 18 Oktober 1945, stasiun Bekasi sampai Kali Bekasi berlangsung kejadian pembantaian yang dilakukan pejuang Bekasi terhadap tentara Jepang tersebut. Menurut berbagai sumber, Komandan Pejuang Bekasi Letnan II Zakaria Burhanuddin dapati informasi dari Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Jatinegara Sambas Atamadinata. Para pejuang Bekasi memperoleh kabar bahwa ada kereta api yang ditumpangi 90 tentara Jepang yang menuju Kalijati melewati Bekasi. Lalu mereka meminta kepala stasiun guna menjalankan skenario penyergapan dengan mengarahkan kereta rel 2 yang merupakan rel buntu. Nah, berjalan sesuai skenario, kereta terarah ke rel buntu. Ketika kereta berhenti, pejuang Bekasi langsung memeriksa ke dalam kereta sampai 90 tentara itu keluar. Monumen Tugu Agus Salim. Monumen yang terbuat dari batu persegi 4 ini terletak di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pada bagian atasnya memiliki kepala yang di sekelilingnya terdapat pecahan peluru meriam, mortir, granat tangan, dan selongsong palum ukuran 12,7 mm. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Tugu Pahlawan. Dinamakan demikian karena pembangunan tugu ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang dengan hati di saat masa penjajahan kolonial Belanda, hingga pada tragedi berdarah Bekasi Lautan Api. Pembakaran kota Bekasi sendiri dilatar belakangi oleh kemarahan seorang panglima tentara sekutu, Jenderal Christison. Dia murka atas penawanan tentara sekutu oleh rakyat Bekasi bersama pejuang Republik Indonesia lainnya di saat pesawat yang ditumpangi tentara sekutu yang hendak membawa mereka ke Jakarta terjatuh di daerah Rawa Gatal, Cakung. Masyarakat dan para pejuang Republik Indonesia yang melihat adanya pesawat jatuh di daerah mereka bergegas menghampiri dan hendak menolong. Namun, setelah mengetahui seluruh penumpang pesawat merupakan tentara Belanda, masyarakat dan pejuang memutuskan untuk menahannya. Tidak lama setelah penawanan tentara sekutu yang dilakukan oleh rakyat Bekasi dan pejuang Republik Indonesia, Jenderal Christison mengeluarkan ultimatum agar tentara yang ditawan segera dibebaskan. Jika tidak, maka dia mengancam akan membumi hanguskan Bekasi. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang. Bahkan, para tahanan pada akhirnya dijatuhi hukuman revolusi berupa hukuman mati dan dikubur di markas polisi Bekasi. Melihat ultimatumnya tidak mendapat respon positif dari rakyat Bekasi, pada awal Desember 1945, secara tiba-tiba sekutu melakukan serangan pada distrik-distrik perjuangan di Bekasi dan membawa seluruh jasad tentara sekutu yang ditawan dan dibunuh ke Jakarta.
Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 1945, tentara Sekutu kembali melakukan serangan 200 mortir meriam di daerah Bekasi, yang kemudian membakar habis Bekasi sampai luluh lantah dengan tanah. Para pejuang pun dipukul mundur dan menyelamatkan diri ke daerah Tambun, sekitar batas timur wilayah Bekasi. Selain itu, keberadaan pertigaan yang sekarang dinamakan dengan Jalan Kiai Haji Agus Salim pada saat zaman penjajahan merupakan pintu gerbang yang hanya akan dibuka jika tentara Belanda dan Sekutu, termasuk tentara Jepang, akan melewatinya. Selain itu, pintu selalu ditutup. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pembangunan Tugu diletakkan tepat di tengah-tengah pertigaan Jalan Kiai Haji Agus Salim. Monumen ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1955 dan terletak di Jalan Veteran Kota Bekasi, atau lebih tepatnya di depan markas Kodim 0507 Bekasi. Bentuk dari monumen ini adalah persegi 5 dan terbuat dari batu bata dengan tinggi 5,8 cm, termasuk dasar tugu yang dikelilingi oleh pagar tembok dengan tinggi 1 meter dan masing-masing 3 meter, berbentuk segi 5 dengan pengertian Pancasila. Monumen ini didirikan untuk memperingati berbagai peristiwa yang terjadi di Bekasi, di antaranya peristiwa bulan Agustus 1945, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa awal bulan Februari 1950, penentuan revolusi rakyat Bekasi, keinginan rakyat Bekasi. Tugu ini didirikan pada masa peringatan Bupati Abdul Fattah 1975 dan diresmikannya oleh Gubernur Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat dan terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Bentuk monumen ini berupa tugu yang berjumlah 5 buah bambu, dengan bagian puncaknya dibuat meruncing berhadapan satu sama lain dan tingginya 17 meter sebagai replika kelima sila Pancasila, dan gambaran komitmen untuk senantiasa memelihara persatuan kesatuan bangsa. Pada bagian tengah terdapat kolam berbentuk 5 tiang pancang, melambangkan Pancasila, dan pancaran air mancur sebanyak 18 buah. Kolam ini menggambarkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar bagi daerah Bekasi. Di bagian belakang tugu ini terdapat relief yang menggambarkan perjuangan rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan tata kehidupan masyarakatnya yang kuat, dan dipaparkannya dalam 4 periode sebagai berikut. Periode pertama, Bekasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Periode kedua, Bekasi pada masa penduduk Jepang. Periode ketiga, masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Periode keempat, era pembangunan di Bekasi. Ikon landmark setinggi 17 meter yang mirip dengan piramida yang terdapat di Museum Louvre, Paris, Perancis ini menjadi daya tarik sendiri di lingkungan perumahan Summarecon Kota Bekasi. Summarecon ini dibangun sebagai bagian dari penataan kawasan perumahan elit di Bekasi. Lokasi Boulevard Ahmad Yani, 01A, RT 001 RW 011, Mangga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jembatan flyover tersebut sering digunakan oleh pengendara dan olahragawan, seperti motor, pesepeda, dan lari pagi. Summarecon Mall Bekasi, yang dikembangkan dan dikelola oleh PT Summarecon Agung Tbk. Summarecon resmi dibuka pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 oleh Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, dan Komisaris Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Usai Perang Kemerdekaan, Gedung Papak ini kemudian diambil oleh pemerintah setempat dan sempat dijadikan rumah dinas bupati ketika Kota Bekasi waktu itu masih tergabung sebagai wilayah kabupaten. Tahun demi tahun pun bergulir. Pada tahun 2004, gedung itu dialihfungsikan sebagai musola yang digunakan oleh pegawai Dinas Sosial, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, juga Dinas Pendapatan Daerah Bekasi. Sempat muncul sebuah wacana di tahun 2016 lalu yang akan menjadikan Gedung Papak sebagai Museum Digital Kota Bekasi. Namun nyatanya hingga sekarang gedung tua itu masih saja dijadikan musola. Bangunan tua itu disebut Gedung Papak. Sepintas dari rupanya tak terlihat bahwa gedung itu berusia hampir 1 abad. Cat kuning gading dan hijaunya terpulas rapi mewarnai gedung itu. Hanya ada sedikit cacat. Nama Gedung Papak yang tertera di bagian depan gedung kehilangan huruf N dan K. Namun siapa sangka, gedung yang terletak di Jalan Juanda, Kecamatan Bekasi Timur ini menginjak usia 87 tahun di tahun 2017. Rupanya Gedung Papak itu pada awalnya dimiliki oleh seorang warga keturunan Tionghoa, namanya Li Chuanchin, yang membangun gedung itu pada tahun 1930 silam. Karena loyalitas Li Chuanchin terhadap perjuangan rakyat Bekasi di bawah pimpinan Ki Haji Nur Ali, ia kemudian memberikan gedung tersebut secara sukarela kepada rakyat Bekasi. Tujuannya untuk kemudian dijadikan mereka perjuangan oleh rakyat Bekasi. Perbedaan yang paling mencolok dari bangunan seluas 2.500 meter persegi ini, jika dibandingkan dengan bangunan lain di sekitarnya, hanya terlihat dari atapnya. Atap Gedung Papak tak menggunakan genteng, tapi menggunakan semen yang dibuat rata, yang disebut warga sebagai papak. Rupanya Gedung Papak itu pada awalnya dimiliki oleh seorang warga keturunan Tionghoa, namanya Li Guanchin, yang membangun gedung itu pada tahun 1930 silam. Karena loyalitas Li Guanchin terhadap perjuangan rakyat Bekasi di bawah pimpinan Ki Haji Nur Ali, ia kemudian memberikan gedung tersebut secara sukarela kepada rakyat Bekasi. Tujuan untuk kemudian dijadikan markas perjuangan oleh rakyat Bekasi. Sejarah Gedung Juang 45 Bekasi. Tuan tanah di daerah Tambun yang memiliki kebun tebu yang luas. Kau Jengki membangun Lanhuis Tambun melalui 2 tahap. Pembangunan tahap pertama berlangsung pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Setelah Kau Jengki meninggal, bangunan ini dimiliki oleh Kau Oen Hui hingga tahun 1942. Lanhuis dan tanah partikelir Tambun disita dari keluarga Kau pada tahun 1942 di masa pendudukan Jepang dan dijadikan markas militer Jepang. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang 45 Bekasi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusa, termasuk Masjid Mujahidin di Cibarusa. Pada masa kemerdekaan Gedung Juang 45 Bekasi, ini menjadi pusat komando pertahanan wilayah Republik Indonesia saat beribu kota di Yogyakarta. Pada tahun 1946, ketika Jakarta dikuasai oleh Nika, Bekasi menjadi basis wilayah terluar RI yang paling dekat dengan wilayah Jakarta. Gedung ini juga pernah menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi, dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Pada tahun 1943 sampai tahun 1945, tentara Jepang menduduki gedung ini dan menjadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan militernya. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, Komite Nasional Indonesia menjadikan Gedung Juang 45 Bekasi digunakan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Kini menjadi wilayah Kabupaten Bekasi. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali.
Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung Juang 45 Bekasi kemudian dikuasai oleh Belanda hingga tahun 1949. Namun, tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Yeay! Tercatat pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempati gedung ini untuk pertama kalinya. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Batalion Kian Santang. Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960. Di antaranya DPRD sementara, DPRD TK. II Bekasi dari DPRD GR hingga tahun 1960. Disusul oleh kantor-kantor dan jabatan lainnya hingga akhir tahun 1982. Terima kasih.